Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang staffing. Definisi staffing atau kepegawaian. Staffing adalah salah satu fungsi manajemen yang melakukan penarikan, penyeleksian, pengembangan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Hubungan staffing dengan pengorganisasian. Organizing yaitu berupa penyusunan wadah legal yang menampung berbagai kegiatan yang harus dilakukan pada suatu organisasi. Sedangkan staffing berhubungan dengan penerapan orang-orang yang memangku masing-masing jabatan yang terdapat di dalam organisasi. Jika diibaratkan sebuah kendaraan, pengorganisasian menyiapkan kendaraan, sedangkan staffing mengisi pengemudinya. Konsep staffing. Menurut R. Duane dan J. Clifton, staffing merupakan proses formal dari memastikan bahwa organisasi mempunyai sumber daya, berjasa, atau memenuhi syarat untuk mendekati tujuan dan mewakili sumber hidup dari setiap perusahaan. Menurut pendapat kedua yaitu dari John, staffing dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mengisi pekerjaan dengan orang yang tepat. Hal ini merupakan bagian dari tugas manajer organisasi, dan ini merupakan seni dari penempatan orang-orang yang berijazah atau memenuhi syarat dan antusias ke dalam posisi jabatan pekerjaan yang ditawarkan. Menurut pendapat ketiga, yaitu dari Tehani Handoko. Penyusunan personalia atau staffing adalah fungsi manajemen yang berkenaan dengan penarikan, penempatan, pemberian latihan, dan pengembangan anggota-anggota organisasi. Yang ketiga adalah fungsi staffing. Fungsi staffing yang pertama yaitu perencanaan SDM yang ada. Yang kedua, jika kurang adakan rekrutmen tenaga kerja. Yang ketiga, melakukan seleksi bagi mereka yang mendaftar. Yang keempat, pengenalan tentang perusahaan dan melakukan orientasi. Yang kelima, pelaksanaan kerja. Yang keenam, evaluasi terhadap kinerja. Yang ketujuh, pemberian reward and punishment berdasarkan hasil evaluasi. Yang kedelapan, pemberian pengembangan karir. Ada proses penyusunan staffing. Proses penyusunan personalia staffing proses dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang dilaksanakan terus-menerus untuk menjaga pemenuhan kebutuhan personalia organisasi dengan orang-orang yang tepat dalam posisi-posisi tepat dan pada waktu yang tepat. Adapun langkah-langkah dalam proses penyusunan personalia atau staffing proses sebagai berikut. Yang pertama, ada perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah mencakup semua kegiatan yang dibutuhkan untuk menyediakan tipe dan jumlah karyawan secara tepat dalam pencapaian tujuan organisasi. Dalam perencanaan sumber daya manusia itu ada dua bagian yang dibutuhkan. Yang pertama, penentuan kebutuhan jabatan. Yang kedua, pengembangan sumber-sumber penawaran personalia. Yang B, penarikan atau rekrutmen. Penarikan atau rekrutmen berkenaan dengan pencarian dan penarikan tenaga kerja potensial dalam jumlah yang tepat dan dengan kemampuan untuk mengisi suatu jabatan tertentu yang akan diseleksi untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Penarikan menyangkut usaha untuk memperoleh karyawan dalam jumlah yang tepat dengan kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan-jabatan yang tersedia. Metode yang digunakan untuk penarikan tenaga kerja bisa dilakukan melalui iklan, leasing atau tenaga honorer, rekomendasi dari karyawan yang sedang bekerja, lamaran pribadi,
lembaga-lembaga pendidikan, kantor penempatan kerja, serikat buruh, dan penggunaan komputer. Ataupun bisa lewat BKK dan juga tempat yang menyediakan penarikan atau rekrutmen. Yang ketiga ada seleksi. Tahapan-tahapan dalam seleksi itu biasanya yang pertama sudah pasti wawancara, yang kedua pengumpulan data-data pribadi, yang ketiga pengujian atau testing, biasanya tes yang dilakukan di tempat penyeleksian itu sendiri. Yang keempat, wawancara yang lebih mendalam. Yang kelima, pemeriksaan referensi prestasi. Yang keenam, pemeriksaan kesehatan. Yang ketujuh, keputusan pribadi. Yang kedelapan adalah orientasi jabatan. Pengenalan dan orientasi. Setelah semuanya diseleksi, karyawan ditempatkan pada suatu pekerjaan dan diperkenalkan dengan organisasi melalui berbagai bentuk orientasi. Tahap orientasi merupakan kegiatan pengenalan dan penyesuaian karyawan baru dengan organisasi. Yang kelima ada latihan dan pengembangan. Tujuan latihan dan pengembangan karyawan adalah untuk memperbaiki efektivitas kerja karyawan dan mencapai hasil-hasil kerja yang telah ditetapkan. Peningkatan efektivitas kerja dapat dilakukan dengan latihan atau training dan atau pengembangan lainnya. Latihan dimaksudkan untuk memperbaiki penguasaan keterampilan dan teknik-teknik pelaksanaan pekerjaan tertentu, terperinci dan rutin. Sedangkan pengembangan lebih luas ruang lingkupnya dalam meningkatkan kemampuan, sikap, dan sifat-sifat kepribadian serta penyesuaian diri dengan kemajuan teknologi. Pada umumnya, karyawan dikembangkan dengan metode, yaitu yang pertama metode on the job, yang kedua pengembangan atau off the job, yang keenam penilaian pelaksanaan kerja. Di dalam penilaian pelaksanaan kerja, dilakukan dengan membandingkan antara pelaksanaan kerja perseorangan dan standar-standar atau tujuan-tujuan yang dikembangkan bagi posisi tersebut. 7. Pemberian jasa dan penghargaan. Pemberian jasa dan penghargaan yang disediakan bagi karyawan sebagai kompensasi pelaksanaan kerja dan sebagai motivasi bagi pelaksanaan di waktu yang akan datang. Kompensasi adalah pemberian kepada karyawan dengan pembayaran finansial sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang dilaksanakan dan sebagai motivator untuk pelaksanaan kegiatan di waktu yang akan datang. Dalam pemberian kompensasi ini harus memperhatikan prinsip keadilan, yaitu pada bagaimana mereka melihat nilai relatif dibandingkan yang lain yang berdasarkan pada tanggung jawab yang diemban, kemampuan yang dimiliki, produktivitas, dan kegiatan-kegiatan manajerial. Yang kedelapan, ada perencanaan dan pengembangan karir. Di dalam perencanaan dan pengembangan karir mencakup transfer, promosi, demosi, dan letil, penugasan kembali, pemecatan, pemberhentian, dan pensiun. Contoh kasus. Di suatu perusahaan ada pegawai yang diberi tanggung jawab untuk di staff QC. Pada saat itu, perusahaan sedang membutuhkan gambar atau desain untuk memenuhi permintaan customer. Sedangkan perusahaan itu tidak mempunyai pegawai di bidang itu. Dan akhirnya perusahaan itu meminta tolong staf QC tersebut untuk mengerjakannya. Walaupun itu bukan tupoksi untuk staf QC, karena itu perintahkan oleh perusahaan, akhirnya dikerjakan oleh staf QC tersebut karena dia telah menyanggupinya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Bagaimana cara penyelesaiannya? Perusahaan harus membuka lowongan pekerjaan untuk mengisi staf yang dibutuhkan. Perusahaan bisa memberikan penawaran penambahan job desk kepada staf QC tersebut, dan tentu saja dengan timbal balik yang sepadan dengan bertambahnya job desk staf QC tersebut. Perusahaan harus memberikan timbal balik yang seimbang dan pemberian reward untuk staf tersebut agar semua permasalahan yang ada selesai tanpa adanya kekacauan pada staffing perusahaan. Terima kasih. Any question? Silakan tulis di komentar ya teman-teman. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.